Bagaimana peluang tiket Olimpiade bisa diraih Garuda Muda saat melawan Guinea malam hari ini? Kami bahas bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Bung Firzi. Kami coba lagi menghubungi Bung Firzi. Bung Firzi, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo Mbak Adri dan Iya. selamat malam pemirsa Kompas TV semua. Selamat malam, Bung Firzi. Ini kan pelatih STI ini sempat menyayangkan ya absennya Hapner dan juga Rido dari lini belakang timnas, tapi kemudian digantikan oleh Dewangga. Nah, menurut Bung Firzi sendiri ini mampu nggak sih menutupi kekurangan itu? Apalagi kan Dewangga ini baru main ya. Ya, kalau kita lihat dari preskon Coach Shin yang tadi juga sudah ditayangin ya, Coach Shin juga bilang bahwa dia memakai kata lini belakang kita hampir runtuh. Karena bukan hanya soal pemain yang tidak bisa bergabung ya, bisa main kayak Rizky Ridho dan juga Justin yang udah pulang, tapi juga beberapa pemain lain mengalami problem cedera ringan, cedera otot setelah melewati turnamen yang begitu menguras tenaga, Mbak, dalam 3 minggu mereka bermain 6 kali, 2 kali 120 menit, tekanan mental dari adu penalti lawan Korea Selatan, dan kemudian kekalahan menyakitkan ya bisa dibilang ketika menghadapi Irak. Ada efeknya kepada para pemain, tapi di sini dengan kehadiran Dewa ya kita harapkan Dewa walaupun memang baru bergabung dengan tim ini, tapi dia sudah lama mengenal Coach Shin. Dia sudah tahu bagaimana cara bermain Coach Shin. Dia sudah bermain sekitar 20-an laga di bawah Coach Shin, baik sebagai gelandang bertahan ataupun sebagai pengawal di lini belakang. Jadi dia punya fleksibilitas permainan posisi itu yang tentunya akan dibutuhkan dalam laga nanti, karena kalau kita ingat juga di laga kontra Irak di Komang Teguh yang notabene seorang bek juga ditaruh di lini gelandang bertahan. Jadi mungkin Dewa bisa bermain di posisi tersebut. Tapi kita lihat apa yang akan disiapkan Coach Shin dalam menghadapi para pemain lawan yang juga sangat termotivasi seperti kita untuk lolos ke Olimpiade, Mbak. Iya, dan formasinya ini masih diprediksi nanti 3-4-3 ya, Bung ya? Iya, kalau formasi kayaknya Coach Shin tidak akan geser terlalu banyak dari pakem yang udah ada. Mungkin pemilihan personel aja yang akan berubah. Kendati demikian, Coach Shin ketika ditanya oleh rekan wartawan juga mengatakan bahwa mungkin dia akan menghadirkan something different untuk menghadapi lawan dengan gaya bermain yang berbeda dari di Piala Asia ini. Kita akan menghadapi lawan yang telah mengatakan, pelatih Kabadiawara telah mengatakan bahwa dia akan menghadirkan dominasi fisik, akan menghadirkan kecepatan yang berpotensi menyulitkan timnas Indonesia. Jadi kita akan lihat counter strategi apa yang akan disiapkan oleh Coach Sintayong pada laga nanti. Karena tentunya tidak mau dibaca ya nanti kekuatan tim ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh timnas gitu ya. Bung Firzi, tapi kalau melihat nih dari background, dari histori timnas maupun juga tim Guinea ini, gimana sih kekuatan masing-masing ini? Perlu kita deg-degan atau harus deg-degan banget ya malam hari ini? Iya, pasti kita percaya dengan tim nasional U23 kita, karena pemain-pemain kita walaupun tadi dibilang banyak mengalami cedera ringan, tapi secara kekompakan jauh lebih kompak pasti daripada tim Guinea ini, karena tim Guinea ini kan baru dikumpulin lagi ya setelah mereka kan bermain di Piala Afrikanya itu tahun lalu Mbak Audrey. Jadi mereka lama libur setelah itu, pemain yang dipanggil juga komposisinya sedikit berbeda dengan, walaupun tadi sudah disebut ya ada Ilaik Moriba dan lain-lain, tapi Moriba kan karirnya menurun pesat sejak dia meninggalkan Barcelona pada 2020 pada musim pandemi. Di Getafe pun dia nggak pernah main full, dia waktu bermainnya sangat-sangat terbatas. Dan tim ini baru kalah melawan timnas Olimpiade Amerika Serikat 0-3 pada akhir Maret lalu, dan mereka seharusnya bermain melawan Pantai Gading kalau nggak salah di Spanyol atau di Prancis, tapi kemudian laganya dibatalkan. Jadi mereka hanya menghadapi tim lokal yang tentu nggak bisa diambil takarannya dari situ. Jadi di sini kita ada our togetherness, organisasi permainan kita udah diasah tim ini di Piala Asia Senior dan juga di Piala Asia U23. Jadi kalau menurut saya ketajaman akan ada lebih di timnas kita. Tapi yang perlu diwaspadai juga Bung Firzi adalah kartu pelanggaran yang kerap kali
dilakukan oleh timnas ya pada saat kemarin di perebutan Piala Asia, kartu merah, kartu kuning, juga terakhir ada Rizky Ridho. Nah itu gimana tuh biar nggak jadi apa ya artinya kesalahan atau bumerang buat kita nih malam hari ini? Ya betul, disiplin adalah kata kunci yang sangat harus kita jaga. Disiplin, melakukan pelanggaran juga harus hati-hati. Saya nggak tahu persis apakah ada VAR atau tidak di stadion nanti, karena kita kan tahu itu yang bikin deg-degan juga ya VAR-nya ya. Iya, mungkin ada ya, seharusnya sih ada. Tapi kan ini stadion di Clairefontaine, kita akan lihat bagaimana disiplin anak-anak, terutama dalam menghadapi situasi yang kalau tidak menguntungkan dalam laga, bagaimana agar mereka tetap menjaga ketenangan, karena Coach Shin bilang mental ini juga jadi pengaruh, mental ini akan berpengaruh juga karena mereka anak-anak ini sudah 1 bulan berada di luar negeri, 1 bulan jauh dari keluarga dan kerabat-kerabat terdekat, dan mereka menghadapi situation high pressure di mana mereka juga tahu mungkin ekspektasi publik juga besar terhadap mereka, dan mereka juga tahu reaksi netizen terhadap hasil-hasil pertandingan. Jadi kita juga tetap sebagai pendukung tim nasional harus memberikan dukungan senantiasa kepada para penggawa tim nasional dan tidak menjerumuskan 1 atau 2 pemain, karena Rio Fahmi juga sudah mengatakan kita menang bersama dan juga kalah bersama di pertandingan-pertandingan tim nasional. Bung Firzi, kalau melihat pertandingan pada saat terakhir timnas melawan Uzbekistan kan bisa kita lihat ya sejak dari awal permainan ini bisa dibilang tegang gitu ya, tegang sekali malah. Nah ini gimana nih untuk menghadapinya malam hari ini melawan Guinea? Iya, kalau kita lihat memang salah satu hal utama yang dilakukan Coach Shin adalah recovery ya, recovery itu dia tetap menekankan karena itu adalah hal yang penting untuk menghadapi situasi seperti ini, karena kita kan ini basically usaha ketiga kita ya untuk melenggang ke Olimpiade. Kita punya kesempatan lawan Uzbekistan, oke kita harus kalah, terus kemudian kita punya kesempatan lawan Irak, lagi-lagi kita harus kalah walaupun extra time, dan ini adalah kartu terakhir kita untuk lolos ke Olimpiade. Jadi bagi saya ya timnas juga harus tenang, tidak boleh terlalu ambisius juga, karena bagaimanapun ini tim kan sudah melewati target yang ditetapkan sejak awal. Apapun yang terjadi pada pertandingan ini, lolos atau tidak ke Olimpiade itu bonus, itu adalah bonus. Jadi jangan terlalu terbebani dengan kelolosan ke Olimpiade. Memang sudah di depan mata, tapi kita juga harus realistis. Kita datang ke Piala Asia juga sebagai tim termuda, sebagai tim debutan, tim di pot 4 ya, di seeding yang karena kita baru menjalani debut, jadi apapun yang sudah terjadi sudah membanggakan apa yang mereka tempuh semua. Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah membanggakan merah putih di ajang internasional. Oke, terakhir Bung Firzi, prediksinya nih malam hari ini. Harapannya tentu seperti semua pasti warga Indonesia lain, kita bisa menang. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun skornya, apakah itu beda 1, beda 2, apakah itu adu penalti, kita akan terima aja pasti. Yang penting timnas kita harapkan tentu menang atas Guinea, Mbak. Amin. Terima kasih pengamat sepak bola Firzi Idris sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.